Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga jaya. Berjumpa lagi dengan Ibu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan jaga jarak. Sebelum menyaksikan materi, terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Dan saat kalian ingin melakukan praktek, terlebih dahulu lakukan gerakan pemanasan, kemudian gerakan inti, dan diakhiri dengan gerakan pendinginan. Kemarin kita belajar tentang pencaksilat. Sekarang kita lanjut di materi latihan dan pengukuran dalam aktivitas kebugaran jasmani. Meliputi kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, pengertian dan manfaat, latihan dan pengukuran kekuatan, latihan dan pengukuran kelentukan, video praktek, tugas, dan penutup. Kompetensi dasar 3.4 Memahami latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Contoh, menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan melakukan push up, menghitung kelentukan tungkai. 4.4 Mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Contoh, menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan melakukan push up, menghitung kelentukan tungkai. Tujuan pembelajaran 1. Mendeskripsikan latihan dan pengukuran kekuatan dalam aktivitas kebugaran jasmani. 2. Mendeskripsikan latihan dan pengukuran kelentukan dalam aktivitas kebugaran jasmani. 3. Mempraktikkan latihan dan pengukuran kekuatan dalam aktivitas kebugaran jasmani. 4. Mempraktikkan latihan dan pengukuran kelentukan dalam aktivitas kebugaran jasmani. Pengertian dan manfaat. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari, tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Manfaat latihan kebugaran jasmani. 1. Menjaga berat badan ideal dan mencegah obesitas. 2. Mencegah penyakit jantung. 3. Mencegah dan mengatasi penyakit diabetes. 4. Meningkatkan kualitas hormon. 5. Menurunkan tekanan darah tinggi. 6. Menambah kepintaran. 7. Memberi banyak energi. 8. Mengurangi lemak jahat dan menaikkan lemak baik. 9. Menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. 10. Menurunkan risiko kanker tertentu. 11. Melindungi dari osteoporosis. 12. Meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri. 13. Meningkatkan mood. 14. Membuat awet muda. Dan 15. Membuat anak-anak selalu aktif.
Latihan dan pengukuran kekuatan. A. Push up. Caranya adalah posisi tubuh telungkup di atas matras dengan kedua tangan di samping badan diluruskan. Tumpuan untuk anak laki-laki menggunakan kedua telapak tangan dan ujung kaki. Sedangkan untuk tumpuan untuk perempuan menggunakan kedua telapak tangan dan lutut. Posisi ujung jari, tangan menghadap ke depan dan pandangan mengarah ke bawah. Turunkan badan dengan menekuk kedua siku tangan dan badan tidak menyentuh lantai. Posisi kepala, badan, dan kaki membentuk satu garis lurus saat menurunkan badan. Kemudian badan diangkat kembali ke atas dengan meluruskan kedua siku tangan dan ulangi gerakan sesuai kemampuan. B. Sit up. Caranya adalah berbaring posisi terlentang di atas matras dengan kedua lutut ditekuk serta pandangan ke atas. Kedua tangan diselangkan di depan dada dan memegang bahu. Badan diangkat ke atas sampai posisi duduk dan kepala mendekati lutut. Turunkan badan kembali ke posisi semula, lalu ulangi gerakan sesuai kemampuan. C. Back up. Caranya adalah posisi badan telungkup di atas matras, kedua kaki rapat dan lurus ke belakang, pandangan ke bawah. Kedua tangan saling berpegangan diletakkan di belakang kepala. Kedua siku ditekuk. Badan diangkat ke atas hingga dada dan bahu tidak menyentuh lantai. Turunkan kembali badan ke posisi semula dan ulangi gerakan sesuai kemampuan. D. Pengukuran kekuatan. Untuk mengetahui kekuatan otot tubuhmu, kamu dapat melakukan latihan kekuatan seperti push up, sit up, dan back up. Lakukan gerakan tersebut selama 30 detik. Latihan dan pengukuran kelentukan. A. Mencium lutut. Caranya adalah posisi duduk, kedua kaki dirapatkan dan diluruskan ke depan. Kedua tangan berada di samping badan dan telapak tangan sebagai tumpuan. Kemudian kedua ujung kaki dipegang dengan meluruskan kedua tangan. Bungkukkan badan dan kedua kaki tetap menempel di lantai. Tahan posisi mencium lutut hingga beberapa saat, lalu kembali posisi semula. B. Kayang. Caranya adalah diawali dengan posisi badan telentang dan kedua tangan berada di samping badan. Kemudian kedua kaki dirapatkan dan kedua lutut ditekuk ke atas. Tekuk kedua tangan di samping kepala dengan ujung jari menghadap ke dalam. Selanjutnya, angkat badan dengan cara mendorong perut ke atas hingga badan melengkung. Diikuti dengan meluruskan kedua kaki dan tangan secara perlahan-lahan. Pandangan mengikuti arah gerakan yang dilakukan. Amatilah gambar berikut. C. Split. Caranya adalah berdiri tegak, kedua tangan dan kaki dirapatkan, serta pandangan ke depan. Kaki kanan dilangkahkan ke depan dan kaki kiri dilangkahkan ke belakang. Buka kedua kaki selebar-lebarnya dengan perlahan-lahan. Tumit kaki kanan dan ujung kaki kiri sebagai tumpuan di depan dan belakang. Kedua tangan direntangkan dan turunkan badan ke bawah semaksimal mungkin.
Diikuti dengan meluruskan kedua kaki ke depan dan ke belakang. D. Pengukuran kelentukan. Kelentukan tubuh yang baik dapat menunjang saat beraktivitas. Kelentukan yang baik dapat mencegah cedera. Jika kamu mampu melakukan latihan dalam waktu tertentu, misalnya 60 detik, maka kebugaran jasmani dalam tubuhmu dapat dikategorikan baik. Video praktek. Mulai. Ini adalah push-up jawab. Posisi caranya adalah ini dengan ujung kaki dan kedua telapak tangan. Tangan diluruskan saat naik dan turun ditekuk. Badan lurus ya, tidak tekuk. Ini adalah push-up cewek. Cewek itu bertumpu dengan lutut dan kedua telapak tangan. Tangan ditekuk dan diluruskan. Ini adalah sit up. Salah satu teman memegang pergelangan agar tidak goyang. Ini pendada ya. Akan berulang-ulang. Ini adalah back up. Tangan juga salah satunya juga memegang kakinya. Tangan di belakang kepala. Diangkat ya. Ini mencium lutut. Tangan mencium lutut, tangan memegang ujung jari ya, ujung kaki. Ini adalah gerakan kayang. Nah, gerakan kayang, posisi kedua telapak tangan ya. Awalnya tuh luruskan, baru tangan berpindah ke belakang dan jari ini ke dalam. Posisi jari. Ini adalah gerakan split. Kedua kaki diluruskan, terentang ya, dengan lebar semaksimal mungkin. Tugas 1. Kerjakan yang di buku pendamping halaman 75 dan 76 bagian A dan B. Tugas ditulis di buku tulis PCOK. Langsung dijawab. 2. Buatlah video praktek tentang pengukuran kekuatan push-up selama 30 detik dan pengukuran kelentukan kayang selama yang kalian mampu. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.